Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini saya mau mencoba membuat satu renungan yang dalam kitab suci Matius 2, 13-15. Jadi mulai saya bacakan dulu ya. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Kalau kita merenungkan ayat ini, itu suatu akibat yang ditimbulkan karena penyelidikan orang Majus terhadap Yesus, membuat bayi Yesus dalam bahaya. Padahal bila tidak ada kejelasan mengenai dirinya Yesus, itu justru menjadi perlindungan baginya, sehingga Herodes tidak merasa gelisah. Karena orang Majus ketemuin Herodes, lalu orang Majus bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Lah, Raja Herodes kan merasa tersaingin, sehingga dia ingin mengetahui di mana itu Yesus lahir. Dia punya rencana licik, ya. Herodes marah karena ditipu oleh orang Majus. Orang Majus tidak kembali ke Herodes, dia pulang jalan lain. Yusuf diberitahu mengenai bahaya yang mereka hadapi, yaitu Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh. Allah tahu akan rencana keji itu. Kita paham bahwa setiap Injil bercerita tentang orang-orang yang tidak hanya menolak Yesus, tetapi juga secara aktif berusaha untuk menghancurkan Yesus sejak awal dari karyanya. Jadi etos kerjanya Yesus mau dirusak mati orang. Ini setiap Injil sepertinya ada begitu. Matius bahkan sejak awal telah menulis bahwa Yesus masih bayi, Herodes akan mengganggu dia, berusaha membunuhnya. Yusuf berperan penting dengan ketaatannya memenuhi perintah ilahi yang disampaikan kepadanya lewat mimpi. Diperintahkan lewat mimpi. Pelarian ke Mesir merupakan suatu peristiwa yang dicatat dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 2 ayat 2 ayat 13 sampai 23. di mana Yusuf membawa istrinya Maria dan
bayinya Yesus melarikan diri ke Mesir. Ini setelah mendapat lawatan dari Majus orang Timur. Episode ini sering ditampilkan sebagai suatu peristiwa penting di awal kehidupan Yesus Kristus dan juga merupakan komponen dalam siklus kehidupan perawan Maria serta kehidupan Kristus sendiri. Pesan apa yang kita dapat ambil dari Matius 2, 13-15 ini? Setelah saya renung-renungkan, di sini ada pesan sebab dan akibat. Orang Majus bikin sebab, sehingga akibatnya Yesus dalam keadaan bahaya. Tapi karena Tuhan mengetahui dan memberi mimpi kepada Yusuf, jadi hal ini bisa dibatalkan sehingga Yesus pergi ke Mesir. Nah, kita setelah membaca ini, yang saya renungkan, kita harus memperhatikan sebab dan akibat. Kita harus jaga mulut, perkataan kita, kelakuan kita yang membuat sebab sehingga nantinya membuat bahaya, akibat dari perkataan kita, akibat dari tindak tanduk kita, sehingga membahayakan diri kita atau membahayakan lingkungan kita atau membahayakan gereja kita. Nah, hal ini harus diperhatikan, direnungkan setiap hari. Sebelum kita melakukan apa, kita harus memperhatikan akibatnya nanti apa. Jadi harus berpusat kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita setiap hari membaca, mendengarkan sabda Allah, itu seperti dua mata sisi satu koin, dua mata sisi, yaitu mendengarkan, satu lagi memelihara. Memelihara ini adalah kita melakukan apa yang kita baca. Jadi kalau kita baca dan kita melakukan, kalau nanti ada bahaya, karena kita nggak mungkin menghindarkan bahaya. Sebab hukum kedagingan kita tuh masih kuat. Walaupun kita coba, tetap aja akan ada bahaya. Supaya bahaya ini hilang, Tuhan memberikan solusi, yaitu solusi dari hasil kita membaca sabda Allah, lalu kita memeliharanya seperti Yesus, Yusuf, dan Ibu Maria itu diberi mimpi oleh Allah, oleh malaikat, sehingga dia bebas dari hukuman yang dilakukan oleh Herodes. Saya kira renungan saya cukup sampai sini. Lalu saya ingin membagikan gambar foto waktu saya mengunjungi Gunung Sinai. Di situ, kalau nggak salah, di Mesir, itu ada satu gereja yang namanya Gereja Gantung. Mereka mengklaim bahwa itu gereja adalah tempat pelarian Yusuf, Maria, dan bayinya. Tinggal di sana. Ini saya kirimkan peta Mesir, dekat-dekat Sinai situ. Kalau nggak salah Alexandria ya situ. Kalau dari Kairo nggak jauh tuh. Jadi di sana
Saya nggak tahu apakah Bapak, Ibu, teman sekalian bisa mempercaya ini apa enggak, itu terserah ya. Karena ada gereja lain juga yang mengklaim seperti itu. Kebetulan saya hanya datang di satu gereja itu. Jadi saya agak yakin bahwa itu gereja adalah tempat pelarian Yesus zaman dulu. Sekian saya kira mungkin renungan ini bisa diambil manfaatnya, walaupun bacaan Bible itu hanya 13, 14, 3 ayat ya, ayatnya sedikit. Tapi pesan yang disampaikan untuk kita itu luar biasa. Saya baca ini yang dikasih Ibu Eci, saya pikir ini renungan yang luar biasa nih untuk saya. Karena selain sebab dan akibat, di sana ada juga disebut bangunlah. Kita disuruh bangun supaya kita jangan tenang aja ya. Kalau saya lagi tidur dibangunkan istri saya suka bilang tar dulu ya. Tapi kalau dibangunin cucu langsung loncat, cop gitu. Beda ya. Nah itu, apalagi hal ini penting untuk kita menghayati karena kita masih senang hal-hal yang kedagingan. Saya kira cukup sekian. Kalau ada yang nggak berkenan, mohon maaf ya. Semoga yang saya bikin ini bisa direnungkan dengan baik. Terima kasih atas waktu dan semuanya ya. Amin.